Sufyan Ats-Tsauri Official. Dalam banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diungkapkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menolak bencana, musibah, bahkan penyakit-penyakit akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari suatu tempat dengan sebab apa? Keberkahan orang-orang yang banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak makmurkan masjid, yaitu orang-orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun berkenan memberikan rezeki kepada penduduk bumi, satu kampung, satu tempat, memberikan pertolongan, menolak bencana, musibah, ya, dengan sebab hamba-hamba yang soleh itu, yang suka memakmurkan masjid, yang suka beristighfar, berzikir. Sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan juga Imam Baihaqi dalam kitab Sunan beliau, ya, dari Mani' Ad-Dailami radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula ibadun lillahi raka'a wa sabiyatun rudi'a wa bahaimun rata'ala sabba alaikum al-'adzabah sabban thumma raddan." Jadi jika bukan karena berkah hamba-hamba Allah, itu sabda Nabi, yang mereka ruku, mendirikan sholat, beribadah kepada Allah, dengan sebab bayi-bayi yang disusui dan sebab binatang-binatang yang digembalakan, pasti dan pasti siksaan akan dicucurkan, ya, kepada tempat itu dengan derasnya, dan kamu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehancur-hancurnya. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Jabir, dari hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha la yasluhu bi salahir rajul al-muslimi waladihi wa waladi waladihi wa ahli dawiratihi wa dawirati haulihi wa la yazaluna fi hifzillahi azza wa jal ma dama fihim." Allah Subhanahu wa taala memperbaiki atau menjadikan soleh dengan kesolehan seseorang. Keberkahan solehnya seseorang akan mengalir sehingga orang menjadi soleh. Anaknya, anak dari anaknya itu cucunya, dan penduduk tetangganya yang terdekat dan yang dekat di sekitarnya pun dapat berkah dari kesolehan orang soleh itu. Dan mereka akan selalu dalam penjagaan yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, selama ia berada di sisi mereka. Jadi orang-orang akan mendapat berkah dari keberkahan orang-orang soleh itu. Begitupun Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu juga pernah mengatakan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yadfa'u bil muslim as-salihi an mi'ati ahli baitin min jiranihi bala'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan berkah orang-orang yang soleh akan menolak bencana atau musibah
dari 100 penduduk rumah dari tetangganya. Jadi 100 rumah ke kiri, ke kanan, ke samping, ya, itu akan mendapatkan berkah, akan jauh dari bencana sebab daripada kesolehan, ketaatan seorang hamba itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan datangkan keberkahan itu sebab ketaatan. Dan Allah akan jauhkan daripada bencana, ya, dari tempat kita, musibah, penyakit dan lain sebagainya sebab daripada orang-orang yang soleh. Maka penting sekali ini, bagaimana kita membentuk diri kita menjadi orang yang soleh, taat pada Allah, keluarga kita, begitupun saudara-saudara kita kampung ini. Dan bagaimana caranya? Ya dengan kita kerja, dengan kita usaha. Dengan usaha untuk bagaimana mengajak mereka taat kepada Allah, menjadi soleh. Maka itulah bersyukur kita. Ada jamaah-jamaah yang bergerak, ya, datang ke tempat kita untuk mengajak orang untuk menjadi taat kepada Allah, untuk jadi soleh itu. Maka itu kita bersyukur ketika ada jamaah, ya, disebut jamaah tabligh yang datang ke kampung kita. Maka kita harus dukung, kita harus kerjasama. Ya, jadi jamaah-jamaah ini tidak membutuhkan, tidak mengharapkan amwal, harta benda, makanan, enggak, tapi yang dibutuhkan, yang diharapkanlah kerjasama. Bagaimana kita sama-sama mengajak orang tuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya kalau kita tidak mampu atau tidak bisa, ini kita senang khair, mendukung. Maka jangan na'udzubillah kita menjadi penentang, membenci, lebih-lebih mengusir daripada jamaah-jamaah yang ada di masjid-masjid yang bergerak dari kampung-kampung, dari masjid ke masjid atau jamaah tabligh. Karena sangat bahaya. Kenapa? Karena hanya iblis laknatullah alaihi yang tidak senang dengan kebaikan. Lebih-lebih tidak senang dengan orang yang mengajak orang menjadi baik, untuk mengajak orang untuk taat pada Allah, untuk menjadi soleh. Masya Allah. Yang tadi hadis-hadis yang tiang sampaikan tuh bagaimana tentang keutamaan, keberkahan orang-orang soleh yang luar biasa. Maka oleh karena itu kita ini minimalnya senang, gembira ketika ada jamaah-jamaah yang bergerak, ya, yang masuk ke tempat kita. Ya, jangan na'udzubillah min dzalik, ya. Kita berlindung kepada Allah dari sifat tidak suka, dengki, benci kepada jamaah tabligh. Lebih-lebih tidak menerima di tempat kita, tidak menerima itu na'udzubillah. Maka alhamdulillah di tempat ini dari tahun 80, ya, sudah masuk jamaah sampai saat ini, alhamdulillah. Maka kita lihat bagaimana sebab keberkahan jamaah ini di tempat kita. Nah, kita lihat diri kita masing-masing dulu sebelum kenal dakwah ini bagaimana, ya, kita di mana, ya. Bagaimana keadaan kita, di mana kita dulu. Nah, kita bisa jawab sendiri, tapi sebab usaha dakwah ini sekarang kita di masjid dengan orang-orang soleh, kita bersama berkumpul, ya, bersujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bicarakan hari-hari agama. Ini kita syukuri sebab keberkahan daripada orang-orang soleh dan orang-orang yang mengajak orang taat pada Allah. Atau secara umumnya, ya, secara khususnya, yaitu sebab keberkahan jamaah yang mengajak daripada orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, kita tambah lagi semangat kita dalam kerja dakwah ini, dalam mengajak orang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat untuk mengajak orang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali tiang katakan bahwa kita ini minimalnya gembira, senang. Itu sudah kita ini minimalnya agar kita tidak terkena daripada golongan orang-orang yang mengikuti langkah-langkah iblis, yaitu bagaimana menentang, menghalangi, tidak suka dengan orang yang berbuat baik, lebih-lebih tidak suka dengan orang yang mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri of